Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan spesial edisi Ramadan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama pengurus daerah IOF Gorontalo menyerahkan bantuan puasa orang susah atau POS yang merupakan program gagasan Radio Republik Indonesia atau RRI Gorontalo khusus untuk kaum duafa, dan juga turun ke jalan membagikan takjil gratis kepada setiap pengguna jalan dan warga yang melintas di kawasan Jalan Bundaran Hulondalo Indah, Kota Gorontalo pada Minggu 16 April 2022. Assalamualaikum Pak. Agenda hari ini apa? Hari ini kami dari Klub IOF Pemda Provinsi Gorontalo melakukan bantuan baksos kepada kaum duafa, sekalian memberikan takjil kepada kaum duafa juga, serta mengunjungi pos puasa orang susah. Jadi berapa rumah yang akan saya kunjungi. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama pengurus daerah Indonesia Off-Road Federation atau IOF Gorontalo menyerahkan bantuan puasa orang susah atau POS. Bantuan puasa orang susah ini merupakan program yang digagas oleh Radio Republik Indonesia Gorontalo khusus untuk kaum duafa yang melaksanakan puasa meski dalam keadaan serba kekurangan. Kurang lebih ada 30 kaum duafa yang akan disambangi oleh RRI Gorontalo. Dua di antaranya yakni keluarga Abdullah Gani 38 tahun di Kecamatan Pilongkabila dan Hana Sarmuli 110 tahun di Padebuolo mendapat kesempatan dikunjungi langsung oleh Gubernur Rusli dan pengurus daerah IOF Gorontalo pada Minggu 17 April 2022. Kunjungan gubernur tentu tidak dengan tangan kosong. Rusli membawa bantuan berupa paket sembako dan uang tunai masing-masing 5 juta rupiah. Rusli mengaku sangat mendukung penuh kegiatan POS yang digagas oleh RRI Gorontalo ini. Bahkan gubernur 2 periode ini bersama anak sulungnya Alham Habibie menambahkan bantuan 5 karung beras untuk turut dibagikan ke semua kaum duafa yang telah dipilih oleh RRI Gorontalo. Keluarga Ibu Hana Sarmuli di Padebuolo merupakan salah satu penerima bantuan puasa orang susah. Ini 5 juta rupiah dari komunitas Off-Road Provinsi Gorontalo dan semuanya Pak Rusli. Ini ada Pak Kapolri juga, pengawas sama-sama dari Gorontalo. Ya, semoga berkah di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Gubernur. Ya. Ini Mbak Goroba itu. Saya bersama teman-teman IOF Pemda Provinsi Gorontalo, juga Pak Kapolres Kota, Pak Wahyu Bupati, beberapa kepala Pak Nagemudi menyambangi Desa Botu, Kecamatan Pilongkabila, membagikan untuk pos puasa orang susah sebanyak 5 juta dan bagi nama pada hasil di Sungai Sapa juga 150 orang. Hari ini kami sore hari ini berada di Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Ipilo,
Bagian kepada Ibu Hana Sumuli umur 110 tahun. Ya. Oh, pada boleh. Pada boleh masih menyamai rumahnya Ibu Hana Sumuli umur 110 tahun tapi masih kuat, masih sehat dan masih ya walaupun tidak lingkup begini tapi beliau sederhana, sangat bahagia. Jadi saya mengimbau kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk berbagi di bulan puasa ini. Usai menyerahkan bantuan puasa orang susah, Gubernur Rusli Habibie dan IOF Gorontalo juga menyerahkan bantuan kepada penambang pasir di seputaran Sungai Bulango sebanyak 100 paket sembako dan turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada setiap pengguna jalan dan warga yang melintas di kawasan Jalan Bundaran Hulondalo Indah, Kota Gorontalo. Takjil yang dibagikan kepada warga serta pengguna jalan merupakan hasil swadaya donasi dari setiap anggota IOF yang menyisihkan uangnya agar bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Rusli menambahkan akhir-akhir ini ia memang lagi jor-joran menyambangi masyarakat Gorontalo. Selain karena di sisa 1 bulan masa jabatannya, Gubernur ingin sekalian berpamitan kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Sementara itu, Sekretaris IOF Gorontalo Wahyudin Katili menambahkan, bagi-bagi takjil ala IOF Gorontalo memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. IOF Safari Ramadan ini diakhiri dengan buka puasa dan sholat maghrib bersama. Pengerjaan rekonstruksi Jalan Profesor John Aryo Katili atau X Andalas dimulai. Pengerjaan jalan ini dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Simpang 5 Telaga pada Sabtu 16 April 2022. Pengerjaan rekonstruksi Jalan Dr. Profesor John Aryo Katili atau X Andalas dimulai. Pengerjaan jalan ini dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Simpang 5 Telaga pada Sabtu 16 April 2022. Rekonstruksi jalan sepanjang 2,7 km ini menggunakan anggaran sebesar 36,6 miliar rupiah dari dana Pemprov Gorontalo tahun 2021. Kontraktor pelaksana dari PT Aliesan dengan kerjasama operasi KSO Sivi Karya Metropolitan yang diberi waktu penyelesaian selama 240 hari kerja. Rusli menyebutkan pembangunan Jalan X Andalas ini sudah direncanakan pada tahun 2020, namun karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, rekonstruksi baru dilaksanakan tahun ini. Ia berharap masyarakat di sekitar Jalan Andalas mendukung pemerintah dalam menata infrastruktur di ibu kota provinsi. Tahun ini hampir 40% anggaran itu kita tempatkan di Kota Gorontalo. Andalas, Tanggida, saluran, pompanya plus pompa, terus jalan Tilodaa, Tilutang, kita selesaikan hari ini, tahun ini, dan juga rumah sakit Ainun Habibie 150 miliar, uang garasi, dan paling banyak di kota, tepuk tangan dulu Pak Martin. Karena Kota Gorontalo ini merupakan ibu kota provinsi yang masih kurang infrastrukturnya, karena Pak Wali juga banyak menangani hal-hal yang kecil sehingga anggarannya tersendat-sendat seperti Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kita dapat dari PEN dan ini cukup perjuangan panjang tahun 2020. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha dalam sambutannya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur Rusli atas perjuangan mendapatkan anggaran sehingga pekerjaan Jalan John Aryo Katili bisa terwujud.
Martin mengatakan kota Gorontalo ini sebagai pusat jasa dan perdagangan sehingga salah satu ruang utama untuk mendongkrak menopang kedua sektor tersebut adalah infrastruktur jalan. Sesuai existing, Jalan Dr. John Aryo Katili memiliki lebar 15 meter dengan 2 jalur dan median di tengah. Pada perencanaannya, Pemprov Gorontalo akan merekonstruksi jalan tersebut dengan memperbaiki saluran drainase di kiri dan kanan jalan yang di atasnya terdapat pedestrian khusus pejalan kaki dengan lebar 2,5 meter dan dilengkapi dengan tempat duduk, arah jalan disabilitas, tempat sampah, serta lampu jalan. Selain itu akan ada pembangunan cross drain atau box culvert pada 4 titik yaitu di Simpang 4 Smea dan Jalan Bali, depan SPBU, Simpang 4 Tangki Kiki, serta depan Diler Hino. Semua ini untuk mengantisipasi terjadinya genangan air saat musim penghujan. Turut hadir dalam pencanangan tersebut anggota DPR RI Komisi 8 Ida Syahidah, Wali Kota Martin Taha, Sekretaris Daerah Provinsi Darda Daraba, unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Gorontalo, serta pimpinan OPD terkait. Sebanyak 10.000 liter minyak goreng curah didistribusikan di Kecamatan Kabila dan Suwawa. Pendistribusian ditandai dengan pembukaan keran tangki pengangkut minyak goreng oleh Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibi di kantor Camat Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Sabtu 16 April 2022. Sebanyak 10.000 liter minyak goreng curah didistribusikan di Kecamatan Kabila dan Suwawa. Pendistribusian ditandai dengan pembukaan keran tangki pengangkut minyak goreng oleh Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibi di kantor Camat Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Sabtu 16 April 2022. Ada 4 lokasi pendistribusian minyak goreng curah hari ini yakni Wonosari, Paguyaman, Kabila, dan Suwawa. Masing-masing mendapatkan jatah sebanyak 5.000 liter. Minggu depan akan ketambahan 55.000 liter lagi untuk Gorontalo. Sesuai laporan Parijun, hari ini sudah tiba apa yang saya janjikan. Dan ini perlu perjuangan. Asal minyak ini dari Sulawesi Barat. Tapi di sana berapa hari lalu saya lihat di TV ada persoalan antrian, tapi di sini tidak antri. Itu hebatnya Pak Gubernur. Minyak goreng ini dijual 13.000 dari PPI ke pengecer. Pengecer harus jual 14.000 paling tinggi, ya. Ya pastinya PPI Pak Rafiq, nggak boleh tinggi-tinggi. Ini ada pada denda jajarannya sampai Babinsa, Pak Kapolsek juga ada. Jika ketahuan menjual lebih dari 14.000, itu akan ditindaki. Jadi sekali lagi rakyat saya sampaikan bahwa hanya beli 14.000 per liter. Paling banyak 5 liter satu orang. Kalau baru jerigen boleh juga. Dan sulit ya. Yang penting dipakai sendiri ya, jadi jual lagi. Ya, jadi 14.000 1 liter cukup, tidak mahal. Sebelumnya, Kepala Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo Risjon Sunge melaporkan minyak goreng curah yang masuk ke Gorontalo hari ini sebanyak 20.000 liter. Selain Kabila Suwawa, 10.000 liter minyak goreng juga didistribusikan di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka rapat kerja daerah program pembangunan keluarga
Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana di Hotel Makna Kota Gorontalo pada Kamis 14 April 2022. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka rapat kerja daerah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Hotel Makna Kota Gorontalo pada Kamis 14 April 2022. Rakerda yang digelar oleh BKKBN Provinsi Gorontalo turut dihadiri oleh Deputi Kepala BKKBN Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso dan Direktur Teknologi Informasi dan Data BKKBN Mahyuzar. Berdasarkan data indikator kinerja utama BKKBN, capaian kinerja program Bangga Kencana di Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Seperti halnya presentasi pemakaian kontrasepsi modern yang sudah mencapai 63,64%, lebih tinggi dari nasional 62,16%. Demikian pula halnya unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Gorontalo sebesar 13,97, lebih rendah dari nasional 18,20. Meski demikian, dalam beberapa indikator masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk meningkatkan capaian kinerja Bangga Kencana. Total fertility rate atau TFR atau angka kelahiran total sebesar 2,40 atau masih berada di atas nasional sebesar 2,24. Age specific fertility rate atau banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur 15 hingga 19 tahun di Provinsi Gorontalo sebesar 36,4 dan nasional 20,5. Keberhasilan pembangunan keluarga, pendudukan dan keluarga berencana ya tentunya membutuhkan komitmen, kerja keras, kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama. Program, kegiatan, dan anggaran diharapkan akan saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran. Mari kita bekerja bersama-sama, karena tugas ini bukan hanya tugas daripada BKKBN saja, tetapi tugas kita bersama. Pada kegiatan itu, Deputi Kepala BKKBN Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso mengukuhkan tim pelaksana percepatan penurunan stunting Provinsi Gorontalo dan tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja program Bangga Kencana antara BKKBN Provinsi Gorontalo dengan OPDKB Kabupaten Kota serta perjanjian kerja kampanye percepatan penurunan stunting melalui promosi, publikasi, serta komunikasi informasi dan edukasi oleh influencer lokal Gorontalo. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 mengangkat 4 isu utama, yakni ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Isu tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2023 sampai dengan 2026 dan juga sejalan dengan RKP nasional. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 mengangkat 4 isu utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Isu tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2023 hingga 2026 dan juga selaras dengan RKP nasional.
Idris menjelaskan peningkatan ekonomi antara lain akan didorong melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Untuk peningkatan sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Wagub menambahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan akan dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kompetensi melalui penerapan core values atau berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan target pembangunan tersebut, maka yang harus disesuaikan pada pembangunan tahun 2023 yaitu membangun koordinasi, sinergitas, kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan agar dirumuskan perencanaan yang tepat sasaran dan selaras serta berorientasi pada hasil. Turut memberikan paparan secara langsung pada Musrenbang itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Kependudukan Ketenagakerjaan Pungki Sumadi dan Kepala BPIW Kementerian PUPR Rahman Arif Diena Putra memberikan paparan melalui video konferensi.